Halo dari kota Boyolali yang damai dan indah. Ketemu lagi di channel Laptopia. Kali ini Laptopia bakal bahas sebuah smartphone kelas entry level menengah yang cukup menarik. Ini adalah Realme C25. Smartphone ini adalah smartphone yang cukup menarik karena memiliki beberapa kelebihan. Kita lihat ini beberapa kelebihannya. Ini dilengkapi dengan triple kamera dengan kamera utama 48 megapiksel yang udah dilengkapi dengan fitur AI. Kemudian baterainya itu gede banget, 6000 mAh, jadi awet banget baterainya itu. Plus ditambah fitur fast charge 18 watt, jadi ngecasnya lumayan cepet. Kemudian untuk performa lumayan kenceng karena udah menggunakan Helio G70 yang dulunya pernah dipakai di Realme C3. Oke, itu yang jadi fitur unggulan dari smartphone Realme C25. Mungkin teman-teman penasaran, kita langsung lakukan unboxing aja. Oke guys, ini Realme C25 nya sudah saya lakukan unboxing. Apa aja yang ada dalam paket pembelian. Ini tentu saja unit smartphone Realme C25 nya. Kemudian kita dapat softcase bening. Kemudian kita dapat buku petunjuk penggunaan. Kemudian ada kartu garansi. Kemudian kita dapat charger, ukurannya lumayan gede. Ini dayanya udah 18 watt ya. Kemudian kita dapat kabel USB Type-C untuk charge. Oke, itu aja yang ada dalam paket pembelian Realme C25. Cukup standar untuk harga segini. Oke guys, sekarang kita fokus ke unit smartphone Realme C25 nya. Ini tampilannya seperti ini. Kalau dilihat dari desain casing belakang dan housing kameranya itu udah legend banget ya. Udah berapa banyak smartphone Realme seri C yang bentuknya seperti ini. Ya menurut saya sih nggak ada yang salah dengan desain seperti ini. Cukup menarik juga. Cuman ya agak bosen. Menurut saya perlu di refresh untuk seri C ini biar nggak kayak gini tampangnya. Di sini kita lihat bentuk housingnya seperti ini. Housingnya bentuk dadu seperti ini, dan di sini terlihat ada 3 buah kamera plus lead flashnya, dan casing belakangnya terdiri dari 2 bagian. Yang bagian sini ini bertekstur, yang di sini enggak, teksturnya agak beda. Kemudian di sini ada logo Realme-nya gede banget. Oke, dan kita lihat di sini frame-nya itu cukup tebal ya, terbuat dari bahan plastik. Ini casing belakangnya juga plastik polikarbonat, tapi nggak berasa murahan ya. Ketika digenggam pun masih lumayan enak, dan memang harus diakui ukurannya itu agak tebal dan bobotnya lumayan karena kapasitas baterainya itu mencapai 6000 mAh. Dan selain itu kita lihat di sisi depan ini pakai layar berponi, jadi kalau kita lihat desainnya itu nggak jauh beda lah dengan smartphone yang ada saat ini, karena memang berponi minimalis begini. Bisa disebut dot drop design, water drop atau teardrop design. Dan ini udah dipasangi screen guard dari pabrik, jadi kalau kita mau pasang tempered glass ini dilepas dulu screen guardnya. Oke, kita lihat dari sisi depan ini, kita lihat ada lubang kamera depan, dan di sini ada earpiece-nya. Kemudian di sisi bawah nggak ada tombol-tombolnya. Kemudian kita balik di sisi belakang, seperti yang saya ungkapkan tadi, ada 3 buah kamera dilengkapi dengan lead flash dengan housing seperti ini. Kemudian di sini ada lubang untuk fingerprint sensor, dan di sini logo Realme yang gede banget tadi. Oke, kemudian dari sisi bawah kita lihat ada speaker grill, ada port USB Type-C, kemudian ada mikrofon dan port audio 3,5 mili. Kemudian di sisi atas ini nggak ada tombol atau port apapun. Sementara di sisi kanannya ini ada volume rocker, dan di sini ada tombol power. Sementara di sisi kiri ada slotnya, kita coba cek terlebih dahulu. Oke guys, ini Realme C25 ini mengusung triple slot ya, jadi kita bisa memasang dual SIM aktif plus micro SD secara bersamaan. Oke, ini impresi awal smartphone Realme C25 ini tampil dengan build quality yang cukup solid, kuat dan nyaman digenggam. Cuman memang desainnya menurut saya ya terlalu sama dengan generasi sebelumnya, seri C sebelumnya mirip-mirip begini. Oke, mungkin teman-teman penasaran kayak gimana jeroannya. Saya lakukan setup terlebih dahulu.
Oke, ini smartphone Realme C25 nya sudah saya lakukan setup, dan ini adalah tampilan antar mukanya. Smartphone ini menggunakan sistem operasi Android 11 dan menggunakan antar muka Realme OS. Dan kita lihat di sini tampilan antar mukanya udah familiar banget bagi yang udah pakai smartphone Realme. Ini tampilannya terdiri dari lock screen seperti ini, kemudian ada home screen dan aplikasinya juga tampil di home screen. Selain itu dia juga dilengkapi dengan app drawer yang bisa diakses dengan cara swipe up seperti ini. Sayangnya nih layarnya masih mengusung refresh rate 60 Hz, belum mengusung refresh rate 90 Hz seperti smartphone merek sebelah ya. Oke, di sini kita lihat beberapa aplikasi bawaan seperti Google Apps, komplit banget. Kemudian aplikasi bawaan lain seperti Baca Plus, ada App Market, Agoda, kemudian ada Realme Community, kemudian ada Game Center, kemudian kita lihat di sini ada Hot Apps sama Hot Games. Ini sepertinya iklan, kita bisa hapus itu. Kemudian ada aplikasi Hayfun, iQIYI, kemudian ada aplikasi Lazada, CNT Express. Kita scroll lagi, masih ada aplikasi seperti Realme Link, dan ada WPS Office, TikTok. Oke, ini aplikasi bawaannya lumayan ya, jadi kita beberapa aplikasi yang memang nggak kepake bisa kita hapus untuk membebaskan ruang memori internal. Oke, ini Realme C25 ini adalah varian dengan RAM berkapasitas 4GB dan memori internal berkapasitas 64GB. Saat pertama kali dinyalakan, memori yang kosong ada 46GB. Di sini menggunakan sistem operasi Android 11 dan menggunakan antar muka Realme UI versi 20. Kita coba buka. Ini Android 11 alias Android 11 ya. Ini fitur keamanan dari Realme C2 ini cukup lengkap. Ada lock screen, kemudian ada privasi password, ada untuk nambah fingerprint dan kemudian face unlock. Oke, ini kita buka informasi hardware dari aplikasi Device Info HW. Ini menggunakan Realme RMX 3191 untuk kode name-nya. Kemudian untuk seri modelnya Realme C25, dan di sini kelihatan spesifikasi yang ditampilkan di sini cukup akurat ya. Kita lihat di bagian SoC, ini pakai Helio G70 sesuai dengan keterangan ya, menggunakan grafis dari Mali G52MJ2. Kemudian kita lihat di sistemnya udah menggunakan Android 11, dan di sini terlihat refresh rate layarnya hanya 60 Hz. Kita cek di memori penggunaan RAM-nya. Ini free RAM-nya masih 1,6 GB-an. Ini untuk aplikasi kameranya. Kapasitas baterainya 6000 mAh ya. Ini salah satu kelebihan dari Realme C25 ini adalah dilengkapi dengan 3 buah kamera di belakangnya. Ini kamera utamanya 48 megapiksel dilengkapi dengan 2 kamera lain beresolusi 2 megapiksel yang berfungsi sebagai monokrom dan depth sensor. Kita coba buka aplikasi kameranya. Di sini terlihat tampilan kameranya udah nggak asing lagi buat teman-teman yang memang pengguna Realme. Di sini kelihatan dia pakai beberapa settingan di sini. Ini untuk mengatur pengaturan, ada volume button, fingerprint, kemudian ada shutter sound. Kemudian di sini ada mode chroma boost. Di sini juga ada mode filter, HDR dan pengaturan red flash. Sementara kita lihat di bawah ada beberapa mode seperti mode night, mode video, mode foto, mode portrait, mode 48, dan kita lihat mode yang lainnya ada mode slow motion, expert, panorama dan ultra makro. Kita coba mode expertnya. Di sini mode expert kita bisa mengatur ISO, shutter speed, white balance, autofocus dan EV. Oke, di sini juga ada shortcut untuk zoom 2 kali sampai zoom 5 kali. Ini digital zoom ya. Kemudian di sini ada shortcut untuk mengaktifkan Google Lens, dan di sini ada tampilan untuk mengaktifkan Beautify. Oke, mungkin teman-teman penasaran kayak gimana hasil jepretan kamera Realme C25 ini. Kita coba jepret terlebih dahulu. Oke guys, ini beberapa hasil jepretan dari Realme C25 yang saya ambil. Ini detailnya dapat banget, warnanya itu cukup nonjok alias keluar gitu ya, jadi enak dilihatnya. Kemudian di sini ada watermarknya berada di tengah, Realme, shoot on Realme C25. Kemudian ada beberapa foto lain. Ini kita lihat detailnya masih dapat walaupun kondisi low light.
Dan ini kita lihat, kita zoom, hasilnya lumayan untuk kondisi low light, detailnya juga lumayan oke untuk harga segini. Ini smartphone ini dilengkapi dengan kamera depan dengan resolusi 8 megapiksel. Mungkin teman-teman penasaran kayak gimana hasilnya, kita coba jepret terlebih dahulu. Ini adalah hasil jepretan kamera depan dari Realme C25. Hasilnya ya lumayan dengan resolusi 8 megapiksel. Detail yang dihasilkan cukup baik. Efek beautify-nya cukup minimalis, tapi efeknya tidak lebay gitu ya. Jadi wajahnya terlihat lebih mulus dan lebih cerah. Kemudian di sisi belakang terlihat backgroundnya, ini berarti dynamic range-nya cukup bagus. Jadi cocok buat selfie dengan kondisi cahaya yang cukup menantang. Oke, impresi awal kamera Realme C25 ini cukup menarik ya. Oke, berikutnya kita coba kualitas speaker bawaan dari Realme C25 ini. Ini speakernya cuma satu di sisi bawah, jadi nggak ada stereo-stereoan ya. Kita coba putar. Oke, impresi awal suara speaker dari Realme C25 ini cukup nyaring, jernih juga, dan untuk dengerin musik mungkin udah lebih dari cukup lah ya, udah cukup enak buat dengerin musik. Oke, impresi awal Realme C25 ini adalah smartphone kelas entry level menengah yang cukup menarik dengan baterai berkapasitas besar, triple kamera, dan fitur yang lengkap. Selain itu performanya juga cukup lebih dari cukup untuk kebutuhan sehari-hari, bahkan gaming pun bisa dengan Helio G70 ini. Dan hanya saja desainnya menurut saya ini gini-gini mulu ya. Seri C itu nggak banyak perubahan semenjak seri C15 dirilis, bentuknya seperti ini dan housingnya juga seperti ini. Semoga nanti ke depan Realme bisa mereformasi desainnya agar lebih atraktif. Oke, nanti review lengkapnya akan saya ulas di blog. Sampai di sini dulu ulasan kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.